mesin itu kan yang paling penting itu penggunaan dan perawatan. Selama 2 itu dijalankan dengan baik, biasanya akan lebih awet. Kalau dibilang nggak akan rusak sih nggak mungkin ya. Nah, ini kadang-kadang teman-teman di laundry itu salah persepsi ya, jadi harus panggil teknisi gitu. Sebetulnya tidak. Sebetulnya ada maintenance ringan yang bisa dilakukan sama si owner laundry-nya atau karyawannya itu sendiri. Oke. Jadi kalau di awal-awal rame-ramenya laundry itu, kita pakai bahasa sampai se-ekstrim ini. Wajib pakai stabilizer. Berarti kalau cerita mesin tuh udah kayak ini ya. Oh, Udah buka kayak buku hafal gitu. kayak pacaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di program Ngebilas, ngerumpi bisnis laundry asik pastinya. Biasa masih dengan bapak yang ganteng dari Binatul Laundry Advisor, namanya siapa, Pak? Andreas Sareva. Oh, saya tetap didampingi sama bapak yang ganteng. Pak, banyak tuh pembicaraan sekarang tuh kan laundry itu mesinnya bermasalah. Mesinnya bermasalah, bukan orangnya masalah. Sedang sih Nah, sebenarnya. Jadi sebenarnya kayaknya kali ini kita panggil tuh enggak sih yang orang-orang yang oke lah. yang bisa menangani mesin secara baik Iya, dan dan ngebilas semuanya. menolong supaya ownernya nggak sakit kepala. Iya. Mesin macet itu kan macet penghasilan tuh. Betul. Stres juga, Pak. Delay Hmm. produksi itu kan agak-agak bahaya, kos juga toh. Nah iya, kalau satu mesin satu hari 8 jam misalnya atau 10 jam, Jadi siapa yang kita panggil? mesti pria panggilan. Oh, Nah, Simatupang dong siang malam panggil. Panggil dong, Pak. iya, Kita pakai debus gitu. kita panggil wik 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 Quick. wik gitu itu kayak Ah, bunyi mesin apa macet gitu. itu mesin macet itu ya, rollernya kayaknya bermasalah Iya, itu ya. Itu lagi. Aduh. halo Hai, Mas. Apa Tin. kabar? Iya. Ganteng kan nih. Ini manggilnya koko-koko, kakang-kakang, abang-abang. Boleh bebas. Boleh Oh, bebas, bebas. panggilannya Manggil AA Mas aja lah. Bebas. Mas Bebas. bebas. Bukan ya? Seringan dipanggil Koko sih. Koko. Ya, Tapi Koko, walaupun sebenarnya nggak ada hubungannya itu. Koko Roma. gitu. Kenapa dia nggak ada hubungan? Maksudnya gimana? Dari mata Oh, mata biasa. Oh, segaris ya. dikira koko-koko. Betul. Padahal bukan koko. Bukan. Oh gitu. Terus nggak ngebela diri. Saya bukan koko loh. Percuma ya kadang Percuma. mukanya juga kan nggak bisa dibohongin juga begini. Emang begini gitu ya. Kenalan dulu dong. Ngerumping-ngerumping nggak kenal ngapain Siap. gitu loh. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Martin. Pekerjaan saat ini sebagai teknisi freelancer untuk membantu teman-teman pengusaha laundry untuk perbaikan mesin-mesin laundrynya. Itu bahasa resminya. Bahasa Bahasa tidak resminya. resminya saya perkenalkan. Yap. Mas Martin Iskandar ini membantu owner supaya tidak macet Produksi. tagihan Oh, tagihan. produksinya Ya. supaya mesinnya lancar, tidak tertunda. Nah, kalau Anda macet penghasilannya karena mesin susah, nah inget-inget nih wajah ini ya. Ini Koko Tapi Mas, Martin yang bukan Koko. tapi Mas Martin, Ya. ini kan sebagai pria panggilan ya. Mm, Ya, pria mm, panggilan pengusaha-pengusaha laundry. mm. Terus kalau dia mau manggil gimana? Oh, Pakai boleh, debus. boleh. Bisa nanti di kontak nomor WhatsApp-nya nanti kita share. Oke. Tapi ada nggak sih misalnya apa kek IG kek Oh ya, TikTok kok apa kek? kalau di IG ada kita pakainya klinik mesin laundry, di YouTube juga ada kita pakai klinik mesin laundry juga. Oh, sama Nanti sama. bisa dicek nanti di sana. Oh, jadi kayak dokter gitu punya klinik ya. Iya, Dokter mesin. dokternya mesin laundry. Oke. Bisa di DM. Bisa, boleh silakan. Emang sering dapat DM atau sering dapat WA? Yo. Sering dapat panggilan sebetulnya. Lewat WA atau lewat DM? Paling sering sih di WA ya. Nah, Saya lebih pas respon lah di sana. Berarti mungkin ini karena dia sudah punya basis data nih. iya kayaknya. Basis pelanggan sakit dia punya nih. Sebenarnya Mas, ini kan udah ada nih Sebenarnya emang database. ada yang nggak benar sebelumnya dibener-benerin. Karena laundry itu kadang nggak bener juga mindsetnya Pak. Oh, Ya nyuci aja, nggak mikir mesinnya sakit, entah flu entah apa. Sebenarnya Mas, kalau mesin eh, ini yang enaknya yang mana nih? Kita bahas yang rumahan aja lah ya. Boleh. Nanti kalau boleh. komersil nanti katanya gue kejauhan kali. Nanti step by step aja. Oh, Step step by by step. step. Oh, cocok lah. Nah, sebenarnya kan kalau mereka itu tuh yang pengusaha-pengusaha laundry itu apa sih yang biasa keluhannya itu apa? Buat karena mesinnya. Biasanya kalau di laundry itu antara mesin cuci sama pengering. Nah, memang sih kebanyakan di mesin pengering. Hmm.
Tapi untuk mesin cuci biasanya itu kan, karena overload, bebannya berlebih, akhirnya mesinnya, berguncang, akhirnya Hmm. bearing-nya kena, kita bicara soal Hmm. dekatnya, Hmm. bearing segitiga dan lain-lain ya. Nah, efeknya nantinya ada perbaikan yang harus mengeluarkan biaya besar. Nah, Hmm. biasanya tanpa ada penanganan yang baik, itu akan mengeluarkan biaya besar nantinya. Karena Jadi sudah langsung parah mungkin ya. betul, biasanya itu kan kita mesin itu kan yang paling penting itu penggunaan dan perawatan. Selama 2 itu dijalankan dengan baik, Hmm. biasanya akan lebih awet. Kalau dibilang nggak akan rusak sih nggak mungkin ya, tapi pasti akan lebih awet dibanding tanpa ada perawatan sama Penggunaan tuh sekali. maksudnya Sesuai sesuai standar. dengan Ya, prosedur-prosedur betul. standar gitu. Misalkan, load-nya misalkan nggak boleh lebih dari 4 kilo, dia isi misalkan 6 kilo. Ya, artinya kan Hmm. udah melebihi Memang kalau kapasitasnya. seandainya itu, wah kelihatannya gue jadi nafsu. Itu mesin tuh bacanya gimana sih Mas? Misalnya kapasitasnya 8 kilo. Hmm, Orang masukin 8 ya. kilo. Itu maksudnya gitu atau gimana sih? Jadi, biasanya untuk mesin itu kan ada di mesinnya ditulis misalkan 7 kilo, 8 kilo, dan seterusnya. Ya. Nah, 8 kilo itu untuk kapasitas mesinnya. Heeh. Tapi untuk load size-nya biasanya itu 70% dari kapasitas, mesinnya itu sendiri. Contoh, kalau seandainya Hmm, kapasitasnya 10 kilo deh, berarti 7 kilo maksimal. 7 kilo Nah, maksimal. pertanyaannya Itu masih oke itu? masih oke, tapi pertanyaan gini kan, 7 kilo itu, hasilnya akan maksimal atau enggak? Ya sebaiknya sih di bawah Oke. itu, tapi bisa dimaksimalkan di 7 kilo. Idealnya, apakah Idealnya idealnya 50% atau gimana? 70% sih berarti, Tuj- standarnya sih 70%, gitu. 70%? Itu sama untuk yang front load sama top load? Sama, top Sama? load, front load, dryer, washer itu sama. Jadi, Hmm. kapasitas mesin yang ditulis di unitnya itu Mm-mm. sendiri menandakan kapasitas si mesin itu. Ketika Tabung, si pakaian tabung. sudah Ya, masuk dan airnya sudah masuk, mhm, semua kapasitasnya begitu. ya nanti seimbang dengan itu. Bukan kapasitas apa pakaiannya, Bukan. gitu ya. Nah, di beberapa brand, saya nggak sebut brand, Mm-mm. di beberapa brand, nilai kapasitas itu ketika Mm-mm. kita tanya, itu katanya Mm-mm. itu dengan cucian kosong, tanpa air. Misalkan Mm-mm. 14 kilo atau Mm-mm. 15 kilo dan Mm-mm. seterusnya. Mm. Itu, cucian kosong tanpa air, artinya cuman baju aja masuk situ. Sampai 15 kilo. Iya. Kok bisa muter Bisa, itu? muter apa gimana? Iya, Muter bisa itu masuk itu kayaknya. klaimnya Oh, Kletnya. oke. klaimnya mereka bahwa itu, bukan berarti dengan air, karena kalau dengan air beda lagi ceritanya. Oh iya, lebih Iya. berat dong. Ya, Heeh. makanya, tulisan 14 kilo dan seterusnya, 7 kilo, 8 kilo dan seterusnya itu cuman kapasitas mesinnya aja. Kalau ditanya load-nya bisa ditumpuk sampai 20 kilo mungkin bisa, tapi Hmm. nggak bisa jalan juga kan. Iya. Bisa masuk ya, Masuk bisa bisa, masuk, tapi Masuk. nggak iya, proper cuciannya ya, nggak betul, bersih ya. Bisa masuk, nggak bisa Nggak bisa keluar. keluar. Heeh. Jadi ya Udah ya ngomong bapak makan gitu. jadi yang penting Kacau itu itu. kita tahu bahwa si mesin itu hanya bisa maksimal, kita Mm-mm. bilangnya maksimal itu 70% dari kapasitas mesin. Di Hmm. bawah itu lebih bagus. Lebih bagus. Iya, Lebih bagus itu artinya lebih awet. Lebih awet lebih mesin. awet. Mhm. Nah, Oke, ini kan lebih awet berarti jarang dapat panggilan. Tapi Jangan ini, nggak boleh. nggak boleh kalau gitu Nggak tuh. usah awet-awet berarti lah. nggak usah awet-awet. Ya. Oh, nggak usah awet-awet. Iya Tolong kan? ya, yang punya mesin jangan awet-awet ya. Coba Kasihan saya cepet nanti aja dirusak. nggak ya panggilan kita nanti nggak laku gitu ya. Jadi Mas, ini kan Hmm. kadang suka nih, cucian itu bermasalah nih, Hmm. misal terutama di bagian, mesin cuci front load. Oke. Itu kenapa sih sebenarnya? Suka Cucian kotor gitu keluar, bermasalah, kotor misalnya. ya misalkan setelah dicuci pada saat keluar dicek ternyata banyak kotoran nempel di pakaiannya. Hmm. Hmm. Nah, untuk kasus ini biasanya kebanyakan, di area karet atau, kita bilangnya gasketnya, karet Hmm. depan, pintu depan itu, Hmm. Hmm. biasanya itu di bagian celahnya itu suka nyimpan kotoran Oke. plus air setelah proses. Hmm. Hmm. Nah, rata-rata teman-teman ini nggak mau peduli untuk membersihkan itu. Jadi akhirnya Oh. numpuk. Padahal standarnya itu sekali cuci keluar dibersihkan Bersihin. dulu. Ya, itu kan simpel sebenarnya, tinggal kasih kanebo, dilap aja selesai. Oh, Gitu. makanya kalau kelamaan dia jadi Numpuk. kayak jamuran ya, Betul. jamuran Iya. terus agak-agak berlendir gitu ya, Berlendir, nempel ya. ke baju. Ya Jadi yang Allah. coklat-coklat itu. Nah, Iya, suka ada memang, jadi Pak. Tapi biasanya itu kan bukan coklat loh. Oh, bukan, Pak, itu apa dark coklat beda lagi urusannya. Apa Apa kamu? orang Nanti aku dibeliin ya. orang suka bilang apa itu daki sabun apa ya, Iya, gitu nah ya. iya kadang begitu mikirnya. ya Gitu ya. memang itu kan campuran antara si residunya deterjen sama Mm-mm. kotoran dari pakaian itu Pakaian sendiri. Gitu. campur dia. Apalagi ditambah lagi sama softener.
Itu lebih kental Oh lagi tuh, iya, betul betul betul. tambah mantap itu biasanya. Oh. Nah, kadang kan ada tuh di mesin cuci gitu, Mhm. terlepas dari oke kita pindah ke yang top load gitu kan, Mhm. tadi kan front load sekarang top load gitu. Top Kadang load suka top load top Pintu load bukaan atas. atas. bukaan atas, Pak, nih Soal buka-bukaan tuh mesti jelas, jangan salah buka entar. jadi Oke, lanjut ngehang nih, lanjut. aduh. Nah, Lanjut. kadang kan suka kayak ada kotoran tuh nempel, itu kenapa sih? Ya, untuk yang top load, yang mau itu yang komersil atau yang, non komersil, Hmm. biasanya di waktu tertentu setelah pemakaian berapa lama, sama seperti itu, jadi timbul residu antara kotoran dan deterjen itu nempel di permukaan dinding drumnya. Oke. Oke. Oke, jadi Kalau tadi di karetnya itu kalau ini Mhm. di dinding drumnya, khusus untuk hmm, yang top load itu kebanyakan di dinding drumnya. Mhm. Nanti ketika dia, tidak dibersihkan, biasanya tuh awalnya timbul bau, Oh, awalnya. oke. Nah, paling gampang nanti ketahuan itu sangat kotor atau tidak pada saat dia mencuci bed cover. oke. Apalagi bed cover kan satu warna. Iya, nanti tuh kelihatan tuh bintik-bintik, biasanya hitam-hitam. Oh, Hmm. yang suka kayak daki nempel-nempel Ya, gitu ya? itu Nah, agak susah tuh bersihinnya, harus sikat lagi. Oh, heeh, betul 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 Nah, betul. solusinya apa ya, memang harus ada yang namanya itu perawatan. Jadi dibersihkan si, permukaan dinding drumnya itu. Nah, mesti dirawat. iya, mesti dirawat. Jadi, mesin apapun itu kalau misalkan mau awet dan mau bersih, Hmm. hasilnya mau bagus juga hasilnya, memang harus dirawat. Hmm. Ada waktu nggak? Nah, Waktu ya, satuan waktu untuk perawatan gitu kan? betul. Kalau orang Mhm, pacaran kan ada apel malam iya. minggu misalnya gitu kan Mesti. tanda belum putus gitu. Oh, update status Heeh. dong. Iya. Ayo. Jadi kalau soal, interval waktunya biasanya itu kalau kita ambil di taruhlah pengering ya, kita ngomong Oke. di pengering. Pengering itu biasanya kita kasih, jedanya tuh kalau untuk yang kapasitas, laundry-nya per harinya di bawah 50 kilo, Mhm. itu per 6 bulan sekali masih aman. Oke. Hmm. Tapi kalau misalkan per harinya di atas 50 kilo, sangat disarankan per 3 bulan sekali. Itu untuk yang Hmm. komersil? Untuk yang komersil ataupun yang, home care. Kalau kalau kilo gue pusing tuh. Mhm. Berapa berapa cycle gitu bisa nggak? Kadang Berapa nggak kali bisa, Nggak Pak, bisa, putaran? mereka nggak ngitung, agak Nggak sulit bisa. kalau itu, ya. nggak bisa. Kadang Berapa mereka kali? lupa berapa cycle. Mhm, Nggak, kalau sehari misalnya katakanlah dipakai 7-8 cycle gitu. mhm, Apakah mhm. itu? Apakah Harus dibagi dulu berarti sesudah per kilonya, berapa cycle-nya nantinya. Nanti ketahuan, per berapa cycle-nya nantinya. Sehari misalkan kita, 10 kali nyuci nih misalkan. 10 kali Nah, ngeringin? 10 kali nyuci itu berapa kilo tuh Oh, dapatnya? jadi Mhm, ngitungnya dari situ ya? Bisa, mhm, paling mudahnya paling begitu. Tapi yang paling gampang memang dihitung per kiloannya sehari itu berapa banyak kita mhm. nyucinya. Di bawah 50 kilo per 6 bulan sekali masih aman. Di atas 50 kilo per 3 bulan 10 sekali kilo diizinkan, 10 lot. gitu. Nah, kalau kadang kan gini, kalau, mesin dryer tuh kan ada 3 2 sampai kan, 6 bulan. 3 sampai 6 Mmm, bulan Oke. lumayan, Pak. Kalau kan ada 2 mesin dryer nih yang mhm, beredar nih sekarang kan, oke, satu komersil, satu konversi. Ini mhm, yang sering terjadi nih ya. mhm, Tiba-tiba, eee, kayak ada bintik-bintik kebakar gitu tuh, oke. di kainnya konsumen tuh kenapa ya, Mas? Nah, itu salah satu efek dari kurangnya perawatan sebetulnya, selain ada masalah teknis lainnya. Biasanya itu kalau misalkan, kebakar, entah itu dari sisi teknisnya misalkan, pengapiannya, terlalu besar atau Eh, pengapiannya merah apinya. Mmm. oh Dia sih, sampai biasanya kalau apinya agak merah, dia sampai ke atas si api itu, sampai naik ke lubang, apa kayak yang jaringan iya, jaring di belakang tuh betul, toh? lubang sirkulasinya Ah, itu, iya betul. mhm. Merah itu artinya berlebihan atau kekurangan? Biasanya itu entah itu di lubang, gasnya itu terlalu besar, atau memang kotor. Oke. Oh, karena dia kompornya kebuka ya di luar ya, Iya, ada yang mhm. di luar kan ditambah kan? Jadi mau yang komersil atau non komersil atau konversi, ketika kotoran itu masuk di area pengapian, biasanya beresiko si api itu berubah warnanya menjadi agak merah dan itu biasanya lebih boros ke gas, Mmm. hasil pengeringan juga kurang baik, Yang bener itu warnanya apa? biru. Oh. Jadi kalau misalkan apinya udah bagus biru, biasanya ke gas lebih irit, terus hasil pengeringan juga lebih cepat. Jadi nggak boleh Mhm. hijau, kelabu, Ah, balonku ada 5 kali. Rupa-rupa warnanya, jadi deh mulai gitu Dari kan. biru ke merah Nah, gitu. itu kan, eee,
kita kan kalau kalau aku kayaknya komersil tuh. Ya. Jadi kan selama ini kan aman-aman aja gitu loh. Hmm. Itu termasuk bisa dijadikan satu maintenance ringan, kita sendiri bisa bersihin sebagai owner, atau kita harus panggil teknisi? Nah, ini kadang-kadang teman-teman di luar itu salah persepsi ya. Jadi harus panggil teknisi gitu. Sebetulnya tidak. Sebetulnya ada maintenance ringan yang bisa dilakukan sama si owner laundry-nya atau karyawannya itu sendiri. Oke. Oh. Jadi Ada kenapa? bagian yang do it yourself Ya, punya ya. nah, jadi hal-hal besar yang terjadi yang bisa dikerjakan sama teknisi sebetulnya karena akumulasi hal kecil yang tidak dilakukan sama pemilik laundry-nya atau si Oke. karyawannya di situ. Oke. Kayak misalkan yang paling mudah kalau mesin pengering misalkan pengen si apa namanya kotorannya tidak terlalu banyak, ya rutin aja tiap seminggu sekali divakum area yang kelihatan. Oh, Area oke. yang kan bagian bawah bisa kita buka kalau yang komersil, tinggal divakum aja di area yang kelihatan. Biasanya bagian depan itu kotor. Nah, bagian yang kotor di belakang itu dari depan yang bergeser ke belakang. Oh, oke. Jadi ketika di dalam itu kotor, yakin depannya pasti awalnya kotor. Nah, Tapi kalau depannya udah dibersihin rutin, itu dalamnya biasanya nggak terlalu kotor. jadi aman untuk kepakaian, nggak ada yang bintik-bintik kayak Ya, kebakar rokok gitu ya? yang paling sering itu kan bahayanya itu ketika kotoran tidak dibersihkan, debu yang hasil dari pengeringan itu ketika kena api dia merembet seperti kita bakar kapas. Nah, ketika debu itu ada nempel di area kabel-kabelnya, biasanya kabelnya kebakar dan Oke. konsleting lah terjadi di situ. Mati. Ya, Nah, itu perawatan ringan itu berapa lama kita seminggu lakukan? sekali udah bagus itu. Seminggu sekali kalau lagi rajin. Ya. Kalau nggak rajin? Nah, itu yang sering kejadian. Jadi kita sering kasih edukasi itu untuk memudahkan mereka untuk mengurangi resiko mereka. Tapi kadang-kadang malesnya itu. Oke. Kita udah kasih clue nih, oh nih nanti seperti ini, tapi nggak mau dijalankan. Ya sudah terima sendiri akhirnya. Ya, apalagi Gitu. mereka juga kadang memang merasa, wah ini sih nggak perlu gitu. Iya. Ya, Iya, kan emang. nggak Bisa punya jalan kok. nggak punya kesadaran gitu. Sama aja kalau orang sakit itu kan biasanya sakit itu sudah jadi sesuatu. Ketika belum sampai ke tahap itu, jaga Santai kesehatan aja. kan santai. Iya, sebenarnya Jadi gitu. itu biasalah ya, umum juga begitu ya. Ini kadang ada satu nih, Pak. Ada satu. Ada lagi, sebenarnya banyak, Pak, yang mau ditanya ini, cuman otakku tuh traveling mana-mana gitu loh. Nah, kan kalau kayak mesin dryer, kadang kan pengapiannya jelek. Oke. Selain dari situ, apalagi yang harus kita prepare supaya pengapiannya bagus gitu? Pengapian bagus. Banyak sih ya. Salah satunya penyebab itu dari gasnya juga ada. Jadi kualitas gasnya saya nggak tahu mungkin oplosan atau gimana, tapi itu salah satu yang berpengaruh. Kemarin ada juga contoh kasusnya itu. Jadi di area gas valve-nya di dalam mesin itu dia basah seperti minyak. Oh. Seperti minyak. Jadi kan nggak mungkin juga ada benda lain yang masuk situ kecuali jalur dari gas itu. Setelah dipelajari, dicek, ternyata memang masalah di gasnya. Karena si karyawan di sana bilang, kalau ini tuh katanya biasanya ditimbang bisa seharian atau berapa hari habis, ini kok lebih cepat. Padahal beratnya sama. Tapi ketika dikasih alat ukurnya, itu berubah tuh. Tadinya misalkan full, ini cuma setengahnya gitu. Seperti itu. Dan itu salah satu yang berpengaruh. Terus ya kotoran ya jelas ya pastilah kalau soal kotoran Itu jelas. salah dua. Salah dua ya. Salah 3 kota, Salah Pak. 3 kota. Gue biasanya salah semua. Jadi yang paling penting untuk perawatan itu sebetulnya dijalankan. Mau itu by yourself boleh ya dengan apa dikerjakan sendiri boleh, panggil teknisi bagus, ya kan. Yang penting itu poinnya adalah dikerjakan. Tapi kan lu teknisinya mahal, Mas. Gue tahu harga rate lu tuh mahal dibandingkan yang lain. Kenapa sih? Karena sebetulnya kan ada harga ada rupa ya. Kayak lu gitu, Iya, kuku-kuku. jadi kalau kita Susah misalkan manggil kuku-kuku mahal. jadi Ini karena manggilnya Koko jadi mahal. Jadi kita jadi manggilnya Kang atau Mas. oh beda lagi ya berarti ya. Iya, biar agak murahan. Ayo. Jadi sebetulnya kan kalau masalah harga itu kan menyesuaikan ya. Jadi Tergantung kasusnya. ya kalau soal jasa kan sama kayak orang bikin jasa apapun ya, mereka punya standar sendiri mau dibayar berapa. Yang paling penting setelah dibayar itu segitu, apa yang mereka bisa kasih. Ya. Oke. Kan itu kan. Jadi kalau misalkan dikasih harga murah terus mau yang bagus kan nggak mungkin juga. Betul.
Nah, tapi kalau Hmm. misalkan, oh dapat harga mahal nih, harusnya nih ekspektasinya kan harusnya bagus. Nah, Betul. nanti tinggal dipertimbangkan, Hmm. sesuai nggak harga yang kita kasih itu dengan kualitas yang kita Hmm. berikan. Ngomong-ngomong Mhm. gitu, mulai ngoprek mesin itu tahun berapa sih? Wah, kalau ngoprek secara teknis, itu dari 2001. Hmm. Untuk profesional di laundry itu Lumayan. 2011, 2012 lah, sekitar segitu, Oh, sampai itu sekarang. waktu masuknya mesin komersial ya? Iya 2012, iya, lagi 2013 gitu kan? ininya lah, lagi Lagi booming-booming. booming ya. Ya, Heeh. ya itu beruntung lah di Oh, situ. berarti lu di satu company komersil Ada itu? di salah satu company waktu itu Mhm. kita, Sempet dapat pelatihan? iya, kita dapat pelatihan langsung dari si bulenya langsung lah, dari Principal? pabrikan. Iya, Oh, jadi generasi beruntung lah. pertama nih, Mi, Iya, emang kayak waktu awal Sebetulnya sih nggak masuk. generasi awal. pertama ya, Jadi jadi ada mungkin generasi kedua lah, Hmm. gitu. Ada oh yang berarti lu generasi udah kelotokan dong ya kalau cerita mesinnya? Artinya awal-awal lah gitu kan, iya, nanganin. awal-awal. Mhm. Heeh. Berarti kalau cerita mesin tuh udah kayak ini ya, oh Udah buka kayak buku hafal gitu ya? Kayak 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 pacaran, ya, udah hafalah karakternya seperti kalau apa gitu. secara sosial kayak Mhm, jarang, mhm. tapi kalau secara profesional nih profesor nih kali ya? Mhm. Belum Heeh, lah, masih banyak belum? yang lebih lebih jago, lebih pintar. Hmm. Yang paling penting itu kan sebetulnya yang saya pelajari di lapangan itu yang paling penting bukan masalah jago atau tidaknya, Mhm. tapi bisa dipercaya atau tidaknya. Oh, gile Oh bisa trust, dipercaya tuh. Trust itu trust ya? penting. Mhm. Makanya kan yang saya alami sampai hari ini, kenapa customer-customer itu lama bahkan yang dari tahun 2012, 2011 masih saya pegang, Mhm. bahkan sudah tidak ketemu sama owner-nya langsung. Hmm. Tapi Hmm. masih saya pegang gitu, Mhm. karena mereka udah nggak peduli lagi, mereka udah nggak takut Udah lagi. percaya Iya, ya. karena mereka Artinya udah itu tahu. sistem kontrak atau gimana? Oh, Setahun sekali enggak sih, tanganin gitu? enggak. Hah? Jadi biasanya kalau dulu kita Tetap on call juga? ya kalau dulu kita ada yang namanya program, maintenance rutin. Jadi saya menawarkan mereka, mau nggak dirawat tanpa Mmm, mereka pusing harus mikirin kapan waktunya, betul. Heeh, kita tinggal datengin aja, oke. gitu. Dulu seperti itu, cuman Mhm. belakangan karena semakin banyak lah orderan itu, nggak Mhm. kepegang tuh yang maintenance itu. Mmm. Jadi ya mau nggak mau Hah? kita Nggak seimbangkan. nggak kepegang tuh maksudnya gimana? Iya, jadi, Kebanyakan konsumen? bukan iya salah satu itu, Nah, tapi yang paling susah penting nggak? itu, yang paling Waiting list? yang paling penting itu kan, eee, yang urgent itu kan yang rusak, Hmm. Betul. sedangkan yang maintenance itu masih berjalan tapi butuh perawatan gitu. Ya, ya. Akhirnya kita kejar yang, urgent-urgent Yang dulu itu. yang urgent aja Iya. banyak gitu Ya ya? Nah ternyata yang urgent lebih banyak, Wah, itu loh nah masalahnya. ini Mas sebelum sebelum lu waduh. masuk ke satu laundry gitu Mhm, kan. Jadi misalnya dia butuh ini, yang pertama lu tanya itu scanning dulu nggak sih? Apa ya. masalahnya itu perlu scanning nggak sih? Kalau misalkan ada customer yang minta untuk kita kunjungi, Hmm. biasanya by phone dulu kan. Mhm. Mhm. Ini saya keluhannya begini begini begini. Biasanya saya akan analisa dulu by phone, artinya kita Hmm. akan, Keluhannya apa iya sih? kita Gitu. kan minta Dokter cerita dulu. dokter, Iya, Iya. dokter pas mesin, dokter mesin, dokter mesin. Bojar klinik. Heeh. Jadi kita cari tahu dulu keluhannya seperti apa, nanti kita akan cari, kita akan analisa kira-kira nih kerusakannya apa. Mhm. Setelah Hmm. kita tahu kemungkinan-kemungkinannya apa, baru nanti kita akan jadwalkan untuk kunjungannya. Hmm. Dan biasanya sih yang sudah-sudah sesuai dengan analisa itu, Hmm. Mmm, jadi sesuai, analisa yang kerusakannya apa, Hmm. kenyataannya kerusakannya juga seperti itu, Tahu nggak gitu. analisa? nggak nyampe Pak, kadang itu kadang aku nyangkut juga. Analisa itu artinya Surat kabar sebelah itu Pak. sini Ana, sebelah sini Lisa. Saya Ya, taunya itu surat kabar dulu, gitu. Berarti kalau udah dianalisa bawa spare part-nya ya, apa mhm. gitu. Jadi targetnya itu, sekali kunjungan, Heeh. itu harus selesai. Ah, Jadi hari ini oke, datang, tuntas itu gitu langsung ya. bisa dipakai. Nah, itu dia, menghemat kan jadinya. Gue Menghe pernah itu punya mesin yang apa, proses rusaknya itu melewati bulan. Iya, banyak itu. Sebulan. Nah, bayangin kerugiannya gimana tuh? opportunity loss-nya kayak apa Iya, tuh. Jadi heeh. itu kan nggak jalan kalau mesinnya jalan 8, 10 lot 10 sehari, los berapa kali kali 30 30 hari, hari, berapa loss-nya? kali berapa tuh. Iya Ya, tinggal hitung aja Jadi satu kalau cycle berapa. kalau ini sekali angkut bisa tuntas gitu, ya Tapi makanya itu lu jangan minta yang murahan dong. ja jadi kan pertimbangannya gini, jadi kalau misalkan, kita kunjungan hanya pengecekan, Hmm. untuk minta uang jasanya, itu Mhm. kan agak susah, agak agak nggak enak lah. Kita belum Hmm. ngasilin apa-apa.
Kita belum Tapi Iya, udah tidak. diomongin di depan Iya, berapa tapi per itu unitnya? nggak menghasilkan apa-apa Hmm. dalam arti nggak kelihatan Nggak kan. kelihatan. Hmm. Tapi kita tahu masalahnya apa. Iya. Hmm. Artinya misalkan hari ini kita pengecekan harus ganti A misalkan. Mhm. Besok deh kita balik lagi karena nggak bawa spare part. Hmm. Loss-nya di kita, di teknisi sendiri itu di waktu. Di waktu. Harusnya besok itu ke tempat yang lain, Nah. terus ke situ lagi. Iya, itu jual Itu waktu merugikan memang. buat Oh, kami. makanya si end user-nya itu harusnya secara detail ngasih tahu apa supaya spare part-nya disiapin. Ya memang sih ada beberapa kasus yang mereka awam sama sekali. Iya. Oh saya nggak ngerti betul. Pak, saya nggak ngerti Pak. Pokoknya Bapak datang aja. Hmm. Oke, jadi Oh, itu saya. ya jadi yang saya lakukan, Artinya tingkat kebodohannya agak parah gitu kan. jadi yang saya Iya. lakukan Akhirnya ketahuan biasanya- juga bodohnya di mana. Ngaku. jadi biasanya yang saya lakukan cuman tanya keluhannya apa. Nah, Saya nggak akan detail. Jadi Iya. saya akan tanya cuman oh Pak mesin saya nggak panas. Oke, saya akan Berarti udah datang. kira-kira yang, ketahuan. Ya. yang panas hati saya Pak. Mesinnya nggak berjalan. Mesin. Nah, ini nih satu. Mm. Kadang kan mesin panas. Pertanyaanku, seberapa penting yang namanya stabilizer? Karena banyak orang Oh, pakai iya. stabilizer. Oke nggak Pak, stabilizer? Oh iya pakai. Oh, Iya. kirain enggak. Berarti tingkatnya tambah lagi. Ya, Kalau orang bodoh, Turun ya. orang bodoh Ah, itu harus makanya pakai alat. harus Ya. diperjelas kan. Gue tahu gue bodoh. Lu jangan perjelas dong. jadi kalau di awal-awal rame-ramenya laundry itu kita pakai bahasa sampai se ekstrim ini. Wajib pakai stabilizer. Oh. Kenapa? Karena di Indonesia itu listriknya itu tidak stabil. Memang ada beberapa di area yang memang stabil, tapi Ya, kita area- nggak bisa pastikan. Biasanya itu area khusus pertokoan misalnya itu bisa stabil. Jadi kita nggak bisa pastikan itu dia betul-betul stabil atau tidak. Kita Oke. tahu dari mana? Kecuali kita pakai alat ukurnya, Iya. stay di situ. Iya. Kita lihat nanti berapa satu hari itu turun naiknya berapa parah gitu. Tapi karena kita nggak tahu tingkat stabilitas si listriknya di situ tuh baik atau tidak, ya paling amannya pakai stabilizer. Nah, stabilizer itu perlunya per mesin atau kalau aku kan di Digabung. rumah digabung. Kalau aku di rumah Pak, itu satu rumah pakai stabilizer, khusus rumahku aja. Karena kan udah ketahuan kan satu rumah. Satu rumah aku pakai stabilizer. Maksudnya rumah tetangga nggak usah. Nggak usah Pak, itu beda urusannya. Nah, kalau untuk mesin tuh apakah baiknya satu per unit per mesin atau kita bisa bikin pakai sentral? Iya. Sebetulnya dua-duanya bagus, dua-duanya baik. Cuman dari kasus yang kita temuin kalau pakai yang sentral ketika stabilizer itu rusak, semua item nggak bisa dipakai. Oke, ini soal fleksibilitas. Iya. Karena ada ya beberapa contoh kasus lah seperti itu. Jadi gara-gara satu itu rusak, semua nggak bisa dipakai. Iya. Betul. Ya, makanya yang paling efektif itu per unit. Per unit mesin. Nanti ketika diatur kapasitasnya disesuaikan kebutuhan si unitnya itu. Nah, itu kapasitas itu kan kadang kita nggak tahu. Bapak Ah, tahu nggak iya. sih cara pemilihan stabilizer itu yang baik gimana? Stabilizer itu kalau mesinnya makainya 850-an watt, pakainya 1500, benar nggak? Ya, Benar. gapnya harus lumayan banyak. Dua kali. Minimal dua kali. Kalau misalkan gini, kayak dryer itu kan yang komersil itu dayanya sekitar 900-an ya. Betul. Dayanya 900, kalau kita kasih yang 1000, gapnya cuma 100. Betul. Kalau stabilizernya murni di 1000. Ini yang murni-murninya kok agak error nih. Bapak Iya. tahu nggak cara milih stabilizer yang murni? Oh, tentu tidak. Oh, nah itu dulu nih potong. Ya. Yang gimana caranya taunya? Jadi kalau Berdasarkan stabilizer brand, kan? itu kalau ya salah satu ya kalau untuk yang orang awam kita lebih sarankan ke brand. Nggak usah bilang brandnya. Kita nggak sebut brandnya. Oke. Tapi nanti lah bisa. Di belakang lah ya. Belakang lah. Cocok tetangga. Oke. Nanti brand yang mau disebut tolong hubungi ini ya, nanti jadi sponsor. Ayo, cocok bagus. Lanjut Pak. Jadi kalau misalkan untuk orang awam kita bisa sarankan di brand. Tapi untuk orang-orang yang udah paham sebetulnya mereka tahu produk mana. Ya, buatan mana yang kira-kira nilai resistansinya memang akurat gitu. Oke. Kalau kita bicara itu kan tadi orang-orang yang dalam tanda petik udah tahu. Kalau kayak aku tingkat bodohnya itu masih bawah gitu tuh. Iya, tadi Ngitungnya kita sarankan di brand. Di Di brand. Terus Jadi, gapnya agak gede. Iya, harga jelas. Gapnya lumayan ya kalau gap dari daya, misalkan listrik 900 untuk mesinnya, ya pakai 1500 minimal.
Oke. Nah, Oke. yang 1.500 yang beneran itu range harganya ada nggak Oh, kira-kira? jelas. Jadi kalau misalkan yang biasa itu biasanya itu sekitar ya kurang lebih 500 ribuan lah ya, Hmm. yang biasa. Hmm. Kalau yang bagus itu biasanya di sekitar 750 sampai 950 ribu. Oh, dari situ juga ada Itu jauh ketahuan ya? banget. Dari situ Iya, sudah betul. ketahuan. Ya, Udah naik 50% kan, Iya. lumayan. jadi kan 50 saya nggak versus mungkin juga 100%. gitu kalau misalkan barangnya bagus nih harganya di bawah itu, nggak mungkin. Kalau Hmm. misalkan gapnya dikit, misalkan nih, oh harganya pasarannya 900-an gitu, ada yang jual 850, oke, Itu masih nggak oke. ada masalah. Mungkin dia jual Ya, harga modalnya diskon dikit atau lah gitu. apa gitu. Ya. Kalau Jadi kalau bikin jadi kalau yang murah tuh curiga. Curiga dulu gitu. Mhm. Ini kemurahan nih, gitu murah. kan. Cuman kadang kalau Jangan senang. emak-emak itu kalau Iya, udah itu murah, dia. Itu dia yang mau bilang lain Tapi kalau saya emak-emak. saya pernah dapat kasus, jadi Hmm. ceritanya saya kasih, saran brand A gitu ya, Hmm. dia beli sendiri. Saya bilang, "Beli di sana, nanti, Hmm. dapatnya yang seperti ini." Dia beli Hmm. sendiri, dengan bangga waktu ketemu itu dia bilang, "Pak, saya dapat dong harganya murah." Hmm. "Berapa Pak dapat Pak?" 500 ribu. "Oke, Hmm. saya boleh lihat barangnya?" "Boleh." Baru saya buka. "Ah, mendingan balikin Pak," saya bilang. Hmm. "Kenapa?" "Karena saya tahu itu KW." Hmm. ah, Ya, Jauh banget, gapnya terlalu jauh. terlalu jauh. oh, Jadi itu KW-nya, itu KW 7. iya KW kan 1 sampai 1.000 toh. Nah, itu dia. Ini kadang ada nih yang banyak banget terjadi ini di Mhm, teman-teman laundry. Cerita-cerita tentang karpet, oke. karpet dryer kan. Oke. Bisa nggak sih diganti? Ada yang bilang, udah pakai karpet biasa aja, aman, gak usah beli karpet yang mahal gitu. Mungkin nggak sih? Kalau Karpet urgent, karpet dryer. Ada eee, penutupnya itu Pak, apa namanya, seal silinder kita seal bilang. itu seal Oh, silinder. yang di dalam itu. Yang buat, Ke tabung itu. penghubung itu ya. Mm. Hmm. Jadi kalau ditanya, boleh nggak sih pakai karpet, masjid misalkan ya, atau Ah, apa gitu kan, yes. di kondisi tertentu, urgent, nggak ada lagi, Mm. karpetnya nggak ada, Apa boleh buat? apa boleh buat supaya dia bisa jalan. Oh, Mm. Tapi kalau ditanya disarankan atau tidak, saya tidak menyarankan. tidak disarankan. Berarti Oh, tidak boleh dilanjutkan itu. berarti tidak boleh dilanjutkan. Kita harus Artinya pindah boleh kita. ketika itu urgent. Oh, Hmm. berarti nanti urgensinya kita pindah ke BLA dulu. Di sini tadi Hmm. kita udah bicara-bicara ini jadi urgensi karpet dan sebagainya itu ke BLA. Mhm. Kita Nanti lanjut. mumet kalau enggak. Ya. Laundry untuk spa tidak disarankan pakai mesin cuci pintu depan. Ada Iya. pertanyaan dong, "Loh kenapa?" Hmm. Karena spa itu hebatnya teknisi sekarang tuh gitu. Dia baru seminggu aja dia bisa mengklaim diri bahwa dia teknisi spesialis A, B, dan seterusnya. Oh, Jadi kalau gitu. ditanya nih, misalkan ditanya gini, "Mas Martin bisa nggak sih, cari uang cepet seperti mereka itu?" "Oh jangan saya ajarin satu orang seminggu aja itu bisa dia nyari duit sendiri." Hmm. Pertanyaannya, mau tidak kita ngelakuin itu? Kalau dulu kita, untuk disebut teknisi itu prosesnya panjang. Heeh. Panjang tuh Panjang. coba jelasin panjangnya Artinya kita gimana? harus tadi salah satunya ikut pelatihan lah segala macam. Jadi ada runtutan, Ada syarat-syarat, iya, ada proses, ada silabus. iya, bahkan dulu sebelum terjun di dunia laundry, Hmm. masih di teknis yang lain, Hmm. 1 tahun saya di training, Hmm. belum dianggap teknisi, Pak.